Doris merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan ban mobilnya. Laju mobilnya tidak seimbang dan hampir saja terperosok ke jurang. Kalau dia tidak segera mengendalikannya, mungkin mobilnya sudah masuk ke dalam jurang. Sial, ban kita bocor, seru Doris. Terus kita gimana? Pekik Margareta. Ini semua salahmu. Andai kamu tidak melakukan penyerangan ini, pasti tidak akan seperti ini. Kita bisa menculiknya secara diam-diam, tidak seperti ini, marah Margareta. Awalnya Margareta tidak setuju dengan ide Doris. Wanita itu lebih setuju menculiknya secara diam-diam. Dengan begitu Margareta bisa menekan Gama dan juga Ara lewat anaknya. Tapi Doris yang gegabah malah melakukan penyerangan ini. Mereka tidak tahu kalau Ara ternyata sudah mengendus rencana mereka. Andai Doris mau sedikit saja bersabar, pasti tidak akan seperti ini, pikir Margareta. Kau bisa diam tidak, hah? Bentak Doris. Tidak suka mendengar ocehan Margareta. Andai dia tahu akan seperti ini, mungkin dia akan melakukan cara lain untuk menghabisi Gama. Doris mengurangi kecepatan mobilnya karena lelaki itu tidak mau ambil resiko. Ara dari arah belakang langsung menyalip mobil Doris dan menghadangnya. Doris yang kaget langsung mengerem mendadak mobilnya. Karena ban mobilnya pecah, mobil yang dikemudikan Doris menjadi tidak stabil dan kehilangan keseimbangan. Alhasil, Doris membanting setir dan menabrak pohon yang ada di sisi jalan. Beruntung ada pohon yang menahan mobilnya. Kalau tidak, bisa dipastikan mereka akan meluncur bersamaan dengan mobilnya ke dalam jurang. Kening Margareta terbentur dashboard. Doris juga mengalami hal yang sama. Keningnya terbentur setir mobil. Doris menegakkan kepalanya dan menyandarkan tubuhnya ke sandaran jok mobil. Doris sempat menurunkan kecepatannya sehingga kecelakaan yang dialami Doris tidak terlalu parah. Tok tok, keluar kalian pengecut, teriak Gama seraya menggedor-gedor kaca mobil Doris. Sial, empat Doris kesal melihat Gama yang menggedor kaca mobilnya. Bagaimana ini tuan, kita sudah tidak bisa kabur lagi. Takut Margareta sambil meringis menahan sakit. Mau tidak mau kita harus melawannya, ucap Doris sambil meraba bawah kursi mobilnya dan mengambil pistolnya. Glek. Margareta menelan salivanya dengan kasar. Melihat Ara yang keluar dari mobilnya seraya membawa belati di tangannya. Seumur hidup Margareta belum pernah berkelahi, bahkan punya keahlian bela diri pun tidak. Dan kini mau tidak mau dia harus bertarung melawan istri dari putra sambungnya sendiri. Pegang ini, siapa tahu kamu membutuhkannya. Doris memberikan salah satu pistol miliknya kepada Margareta. Margareta hanya diam melihat pistol tersebut. Ia mungkin butuh benda tersebut, tapi sayangnya dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Saya tidak tahu cara menggunakannya tuan, ucap Margareta. Itu urusanmu, saut Doris dan menendang pintu mobilnya. Brak! Gama mundur menghindari pintu tersebut. Doris keluar dari dalam mobilnya dan kini mereka berdua berdiri saling berhadapan. Akhirnya aku menemukanmu Gama. Sudah dari lama aku ingin menghancurkanmu dan sekarang dengan sendirinya kau mengantarkan nyawa ke hadapanku, ucap Doris tersenyum menyeringai. Memangnya kau pikir aku kemana? Dari dulu aku di sini tidak kemana-mana, Tuan Doris. Cuma memang kamunya aja yang terlalu pengecut, tidak berani menampakkan diri. Ejek Gama seraya menekankan kata pengecut. Doris mengepalkan tangannya. Ia tidak terima dengan ledekan Gama. Meskipun yang diucapkan Gama itu ada benarnya, selama ini dia sendiri yang tidak berani menampakkan diri di hadapan Gama. Ya, tanpa aba-aba Doris menendang Gama, tapi tidak mengenai sedikit pun mengenai tubuhnya. Gama memiliki refleks yang bagus. Ia langsung menghindar ke belakang sehingga tendangan Doris tidak mengenai tubuhnya. Kau ini mau kemana? Kenapa buru-buru sekali? Sudah lama kita tidak mengobrol. Memangnya kamu tidak kangen dengan teman lamamu ini? Canda Gama sengaja memainkan emosi Doris. Aku tidak sudi berteman dengan orang sepertimu, Gama. Aku menyesal dulu pernah mengenal orang sepertimu. Gara-gara kamu, perusahaanku sampai sekarang tidak berkembang. Kau selalu mengambil tender yang aku ikuti.
Aku lebih tidak sudi memiliki teman pengkhianat sepertimu, Doris. Perusahaanmu tidak berkembang karena kebodohanmu sendiri. Kau sendiri yang tidak becus bekerja dan kini kau menyalahkanku atas kegagalanmu. Gama sudah muak berbasa-basi dengan Doris. Ia menjeda ucapannya sesaat. Selama ini aku tidak mengusikmu, tapi kau selalu saja mencari masalah denganku. Apa maumu sekarang, ha? Tanya Gama dengan suara terdengar dingin. Aku ingin kau pergi dari dunia ini dan setelah kau pergi, aku akan mengambil istri dan juga anak-anakmu nanti. Hahaha. Doris seperti orang tidak waras, padahal istri dan anak-anak Gama tidak ada urusannya dalam masalah ini. Tapi lelaki itu dengan seenaknya ingin mengambil istri dan juga anaknya. Gama tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam mimpimu, Doris, sekarang kita lihat siapa yang akan pergi lebih dulu dari dunia ini, aku atau kau? Saud Gama seraya menunjuk ke arah Doris dengan menggunakan jari telunjuknya. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Mereka sama-sama terkena pukulan dan juga sama-sama terluka. Cuih! Gama meludah dan mengusap sudut bibirnya yang berdarah akibat terkena pukulan dari Doris. Lelaki itu menatap Doris penuh amarah. Tidak ada satupun pria yang boleh mengambil istri dan juga anak-anaknya. Mereka segalanya untuk hidup Gama. Gama kembali maju dan menendang perut dan juga wajah Doris. Doris jatuh tersungkur seraya memegangi perutnya. Sialan kamu, Gama. Umpat Doris seraya tangannya hendak mengambil pistolnya yang terlempar. Gama yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Doris pun langsung menendang pistol milik Doris. Tidak semudah itu, Tuan Doris, ucap Gama seraya menatap Doris dengan tatapan mengejek. Sialan, ternyata dia tidak bisa diremehkan, batin Doris. Gama kembali menendang wajah Doris. Lelaki itu memukuli Doris secara membabi buta. Sementara di sisi lain, Ara sedang berhadapan dengan Margareta yang hendak melarikan diri. Mau kemana kamu, Margareta? Tanya Ara yang membuat Margareta menghentikan langkahnya. Wanita itu berbalik dan melihat ke arah Ara yang juga sedang menatap ke arahnya. Biarkan aku pergi, aku tidak bersalah, aku hanya disuruh oleh orang itu. Takut Margareta sambil menunjuk ke arah Doris. Ara terkekeh sambil memainkan belatinya yang ada di tangannya. Aku tidak peduli, kau sudah berani mengusik anak-anakku, itu artinya kau juga mengusikku dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Ara. Ara melangkah maju dan langsung menjambak rambut Margareta dan membenturkannya ke kap mobil. Margareta yang tidak siap pun hanya bisa pasrah. Ara membenturkan kepala Margareta berkali-kali ke kap mobil milik Doris. Sakit sialan, ringis Margareta. Ara menundukkan telinganya. Tak puas membenturkan kepala Margareta ke mobil, Ara juga menampar wajah Margareta berulang kali. Tak hanya kening yang berdarah, sudut bibir Margareta robek dan sedikit berdarah. Ara menoleh melihat anak buahnya yang baru saja menyusulnya. Bawa wanita tua ini ke markas, perintah Ara sambil mendorong Margareta hingga jatuh tersungkur ke atas tanah. Siap, Nyonya. Mereka menarik Margareta dan membawanya ke dalam mobil. Begitu juga dengan Doris. Urusan dengan mereka berdua belum selesai. Ara dan Gama akan menyelesaikannya nanti di markas Felix. Ares dan anak-anak sampai di rumah sakit sejak tadi. Selama di perjalanan, putranya hanya diam saja dan tidak bersuara seperti keponakannya yang lain. Ares yang melihat itu pun menjadi khawatir. Sadewa, kenapa sayang? Tanya Ares seraya menggiring mereka menuju ke ruangan istrinya. Sore ini istrinya sudah diizinkan untuk pulang oleh dokter. Dewa tidak menyaut, ia hanya membalasnya dengan gelengan kepala. Abang Dewa takut Dedi Ares, timpal Maxim yang sejak tadi duduk di samping Sadewa. Ares menghela nafas panjang. Sudah ia duga mental putranya tidak sekuat mental ketiga ponakannya. Meskipun melihat adegan kekerasan, tak sedikit pun membuat keponakannya itu takut. Berbeda dengan sang putra, putranya tidak pernah melihat kekerasan secara langsung ataupun lewat tontonan televisi. Nadine benar-benar menjaga tontonan putranya. Sangat berbanding terbalik dengan pola asuh Ara dan Gama. Mereka cenderung membebaskan putra-putrinya, tapi tetap dalam pantauan mereka. Bahkan mereka berdua berencana akan mengajari anak-anaknya bela diri saat mereka sudah memasuki usia 5 tahun. Ceklek.
Ares membuka pintu ruangan Nadine. Terlihat sang istri sedang menyusui Galen. Sementara ibunya sedang duduk sambil mengupas buah apel. Assalamualaikum, ucap triplets secara bersamaan. Waalaikumsalam. Kamu kok pulang sama mereka, Res? Ayahmu mana? Tanya Anika saat tidak mendapati suaminya bersama putranya. Anika meletakkan pisau dan apelnya di atas meja, lalu beranjak menghampiri cucunya. Oh, Opa lagi bantu mama sama papa pelang, Oma. Belum sempat Ares menjawab, Mili sudah menjawab lebih dulu. Perang apa? Negara kita sedang tidak dijajah, sayang, tanya Anika bingung. Pelan lawan penjahat, Oma, seperti ini, saut Mili sambil memeragakan gerakan yang ia lihat tadi. Tadi juga ada suara pistol. Nah, Oma, tol, 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 begitu. Sambil ucap Mili dengan heboh. Anika mengalihkan pandangannya ke arah sang putra. Wanita parubaya itu meminta penjelasan kepada putranya. Ares menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus jawab apa. Bisa-bisa ibunya marah kalau tahu ayahnya berkelahi. Anu Bu, Lili hanya bercanda. Tadi di mobil mereka sempat nonton film gitu, kila Ares. Jangan berbohong, nanti dia diales masuk neraka. Tadi kita ndak lihat film, Oma, seru Mili. Ingin sekali Ares membekap mulut gadis kecil itu. Keponakannya satu itu tidak bisa diajak kerjasama. Maxim menyenggol lengan adiknya agar berhenti berbicara. Kamu diam aja, jangan banyak bicara. Nanti Oma marah, tegur Maxim pada sang adik. Salah lagi, salah lagi. Malang sekali nasibnya Lili disalahin telus. Keluh gadis kecil itu dan menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ada apa ini sebenarnya, sayang? Katakan, kamu habis dari mana? Tanya Nadine yang melihat gelagat aneh dari suaminya. Mereka baru saja hampir diculik sama orang suruhannya Margareta, sayang. Aku sama ayah tadi membantu Aram menyelamatkan mereka, ucap Ares. Apa? Diculik? Kenapa kamu tidak bilang sama aku sih, Res? Lalu bagaimana keadaan anak-anak? Panik Nadine. Nadine meletakkan bayinya di box bayi dan beranjak dari atas ranjangnya lalu mendekati putranya. Nadine memeriksa mereka satu persatu. Dewa, ada yang sakit tidak, sayang? Tanya Nadine lembut kepada sang putra. Mata Sadewa berkaca-kaca menatap sang mami dan memeluknya. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah juga di pelukan maminya. Dewa takut, Mami. Mereka kejar-kejar mobil Dewa. Mereka juga tabrak mobil Dewa, Mami, ucap Dewa menangis sambil memeluk erat maminya. Sebenarnya sejak kejadian mobilnya dikejar, Sadewa sudah ingin menangis, tapi ia melihat semua sepupunya tidak ada yang menangis, akhirnya ia mengurungkannya. Sudah, jangan takut ya, sekarang Dewa sudah aman. Sudah tidak ada lagi yang kejar-kejar Dewa, ucap Nadine sambil melototi suaminya. Mereka sangat menyeramkan, Mami. Mereka bawa pistol, adunya. Nadine mengusap-ngusap punggung kecil putranya untuk menenangkannya. Tak lama Nadine merasakan dengkuran halus di ceruk lehernya. Ia melihat wajah putranya, ternyata Dewa tidur setelah lelah menangis. Sini biar aku baringkan dia, ucap Ares dan diangguki oleh Nadine. Ares mengangkat tubuh putranya, kemudian ia melangkahkan kakinya menuju ke ruangan sebelah dan perlahan merebahkan tubuh putranya di atas ranjang. Anika mengecek kondisi cucunya yang lain. Kalian ada yang sakit tidak? Kalau ada yang sakit katakan sama Oma, sayang, tanya Anika. Kami ndak apa-apa, Oma. Penjahatnya belum sempat menculik kami, ucap Maxwell mewakili. Syukurlah kalau begitu, kalian istirahat dulu ya, nanti sore kita pulang sekalian sama Mami Nadine. Anika bernafas lega. Kami ndak ngantuk, Oma. Kami mau nunggu Mama sama Papa, ucap Maxwell. Anika tersenyum sambil mengusap puncak kepala cucunya secara bergantian. Cucunya sangat pintar dan juga pemberani. Ia tidak bisa bayangkan kalau terjadi sesuatu dengan semua cucunya. Lili mendekati sang Oma dan menyibakkan poninya. Oma, lihat. Tadi kening Lili terbentul kaca mobil. Sakit sekali lah sana, Oma.
Tapi tenang Oma, Lili sudah malahin om penjahat nah. Hihihihi. Ucap Mili cekikikan. Entah Anika harus khawatir dengan cucunya yang terbentur atau harus ketawa karena tingkah menggemaskan cucunya. Lili nggak nangis sayang, tanya Anika. Dia cukup kagum dengan cucunya ini. Enggak, Lili kan kuat Oma. Lili mau seperti mama yang bisa melawan penjahat, saut Mili. Lili cuma takut tidak kebagian batagor Oma, celetuk Maxim mengejek adiknya. Bialin, batagor itu hidupnya Lili. Hidup Lili telah sakulang kalau belum makan batagol. Saud Mili tidak mau kalah. Maxim merotasi bola matanya dengan malas. Yang ada di otak adiknya itu cuma batagor, batagor, dan batagor. Nadine menarik lengan suaminya dan menjauh dari mereka. Ia ingin berbicara serius dengan suaminya tanpa diganggu oleh yang lain. Siapa pelakunya? Tanya Nadine langsung. Margareta, dia menyuruh anak buahnya menculik mereka, jawab Ares. Sebenarnya apa maunya nenek tua itu? Kenapa dia sampai ingin menculik anak-anak? Bukankah urusan dia hanya dengan Gama? Geram Nadine. Andai dia tidak sedang melahirkan, pasti dia juga akan ikut turun membantu adik iparnya. Ia sebagai ibu paling tidak bisa melihat putranya hendak disakiti. Aku tidak tahu apa maksudnya dia menculik anak-anak. Mungkin untuk menekan Gama. Margareta dibebaskan oleh Doris Triton dan menjadikan umpan untuk menghancurkan Gama, jelas Ares. Siapa Doris? Aku baru mendengarnya, tanya Nadine memicingkan matanya. Teman Gama saat kuliah dulu. Mereka terlibat persaingan bisnis yang membuat Doris marah dan ingin menghancurkan Gama, jawab Ares. Nadine menghela nafas panjang, lagi-lagi karena bisnis. Terkadang menjadi orang kaya itu tidak semenyenangkan apa yang Nadine lihat, apalagi menjadi pembisnis sukses. Banyak orang lain yang iri dan berlomba-lomba ingin menghancurkannya. Sayang, nanti sore sebelum kita pulang ke rumah, aku ingin memeriksakan Sadewa ke psikolog. Aku takut mentalnya terganggu akibat kejadian tadi. Bagaimana menurutmu? Tanya Ares meminta pendapat kepada sang istri. Aku setuju. Aku juga takut dia mengalami trauma. Setuju Nadine. Bersambung.